Udah bisa. Oh ya, makasih. Nah, nanti kan kalian biasanya disuruh buatnya sketsa aja kan ya. Nanti lihat aja dari loadingnya. Misal nih, loadingnya cuma loadingnya biar gampang. Aku mulai dari beban terpusat dulu aja ya. Kayak gini gitu. Dan nanti kan momennya itu bakal bentuknya parabola gitu kan. Bentar. Yes. Oh, bakal lurus gitu. Bakal linear. Jadi kalau misalnya ini positif, ini kan positif kan ya. Kalau yang ini kan negatif. Karena ini beban terpusat, berarti nanti jadinya linear momennya. Kalau misalnya dia apa beban rata gitu, ini juga. Ini bakal jadi parabola. Misalnya kayak gini gitu. Ini banget. Ya, gitu. Tapi ini saya, nah ini misalnya. Jadi ini positif, ini negatif. Kalau misalnya macam-macam ya udah kalian superposisiin aja. Kalau misalnya cuma buat suruh sketsa aja, kalau misalnya waktunya udah nggak tutup juga di superposisiin aja. Dilihat dari loadingnya aja sih. Kalau misalnya ini segitiga gitu bentuknya, misal segitiga segini, ada ya. Sorry. Kalian buat apa si lagi-lagi jadinya bakal superposisi gitu sih kalau mau gampangnya sih. Kalau nggak bisa ya nggak mau buat persamaan satu-satu. Oke, Kak. Halo, Thank you, Kak. putus. Paham. Oke, oh ya ini disclaimer bentar karena kami berdua sebenarnya lagi buat chaos banget sih. Jadinya bahasan TOEIC yang ini aku ambil langsung dari Belajar aja. Ini soalnya agak mirip sama soal UTS kami juga. Jadi pembahasan kali ini itu tentang portal. Nah, portal ini bisa diklasifikasiin jadi bergoyang sama tidak bergoyang ya. Nah, buat contoh soal yang kali ini tuh yang tidak yang bergoyang, jadi strukturnya nggak simetri, ada ada kolom yang miring juga, terus dibebani beban rata. Nah, kan kalau buat pakai metode slope direction, kita kan bakal nentuin degree of freedom kinematisnya gimana. Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambar ini gitu, itu kan ada defleksinya kan ya, defleksi delta 1, delta 2, delta 3. Dan itu dapat dari mana? Biasanya sih kalau permasalahan ini tuh dianggap defleksinya itu kecil. Jadinya setiap member ini cuma bisa bergeraknya tegak lurus gitu. Maksudnya gini, misalnya miring ini. Karena dia panjangnya dianggap tidak berubah, dia tuh geraknya cuma bisa dalam bentuk arc lingkaran gini. Nah, tapi karena dianggap refleksinya kecil, jadi dia ada apa geraknya jadi tegak lurus gitu. Nah, tegak lurus gini. Jadi ini yang disebut sebagai theta 1 di gambarnya. Tuh. Nah, ini kan awalnya kan kayak aku ganti warna aja.
Karena awalnya kayak gini gitu. Awalnya kayak gini, terus ini ada data satunya. Ya. Jadi waktu dia dikasih beban, dia bakal geraknya tegak lurus ke sini. Terus kan ini ada bagian horizontalnya gitu kan. Nah, ini dia bakal miring tuh. Nah, terus sekarang kita tinjau di join C. Nah, join C juga sama, dia cuma bisa geraknya ke atas saja. Dia cuma bisa ke atas, yang tapi juga dari batang ini dia cuma bisa geser ke kanan tuh. Sini cuma bisa ke sini. Jadi kurang lebih nanti bakal hasil lanjutannya bakal di sini gitu. Bakal di sini. Nih. Tuh. Nah, salah gambar. Jadi bakal, karena keduanya itu bakal gerak, ya jadi kurang lebih lanjutannya itu bakal ada di sini. Ini ya udahlah kira-kira ya. Jadi ada theta 1, nih ada theta 3. Tuh. Terus ini ada theta 2. Theta 2 itu dari sini theta 2. Ini theta 2 nya. Ya gambarku kurang bagus juga sih. Nah, nanti kalau misalnya buat persoalan yang lebih umum lagi, itu kalau misalnya dua-duanya miring misalnya. Dua-duanya miring, kayak gini gitu. Kayak gini. Ini juga kurang lebih kayak tadi sih. Ininya bakal defleksi tegak lurus gini. Kesini ke sini. Terus nanti titik ini kan cuma bisa translasinya ke atas doang. Karena nggak bisa. Karena panjangnya nggak berubah. Yang batangnya juga cuma bisa gerak tegak lurus. Jadi kurang lebih nanti lanjutannya ke sana nanti. Jadi kayak gini kurang lebih. Oke. Ya gitu lah. Nah, nanti itu bisa dicari hubungannya. Jadi kalau misalnya kita tinjau segitiga yang kecil di sini, itu bakal bentuknya kayak gini. Ini kan ada C aksen, untuk C double aksen gitu. C double aksen. Ini ada C. Ini ada delta 3. Delta 3. Sini delta 2. Ini ada delta 1 tuh. Kayak gini. Nah, terus yang 60 derajat itu, ini kan 60 derajat. Ini bisa ya pakai sifat-sifat segitiga itulah. Jadi kalian bisa dapetin kalau yang di sini itu juga 60 derajat di antara theta 1 sama theta 2-nya. Tuh. Kalau misalnya kalian mau cari sudutnya itu kayak gimana, ya ini buat aja ini kan berarti kan kayak gini. Terus nah, kurang lebih kayak gini gitu kan. Nah, nanti dari sini ke sini 60 derajat di sini berarti. Ya, 60 derajat. Ya kayak gitulah.
Bisa lah ya harusnya. Terus habis itu kalian cari si frame-nya satu persatu. Dari frame BC, frame CB, kalian lihat. Terus kalian bisa dapetin nilai-nilainya, langsung lihat tabel aja. Terus tadi menggunakan hubungan yang tadi, hubungan defleksi satu dan dengan lainnya, kita bisa dapetin, kita cuma perlu definisiin satu aja, yang lainnya kita jadikan, misalnya dalam hal ini delta 1 itu menggunakan kesebangunan segitiga. Terus kemudian ya kayak tinggal kita masukin aja ke persamaannya, sama nanti tinggal jauh-jauhin. Sama nanti kalau misalnya buat defleksi ini biasanya kita pakai shear equilibrium gitu. Jadi tinjau gaya gesernya. Kalau ini dia pakai tinjau momen. Jadi ini kita potong aja. Kita potong bagian bawahnya itu buat nyari gaya geser di dasarnya. Nah, gaya gesernya itu dari sini, gaya gesernya. MAB, MBA bagi 10. Nih, dari MAB, MBA ini dibagi 10 gitu. Itu bakal dapetin VA-nya. Itu kayak apa? Kan momen itu kan sebenarnya P kali eksentrisitas itu. P kali eksentrisitas, atau kalau misalnya couple, kalau misalnya couple ini bakal kayak gini gitu. Misal P, ini P. Berarti momennya itu adalah ini. Momennya itu adalah sebesar P dikali E. Nah, karena di sini itu ada MAB. MAB-nya itu searah jarum jam. Terus MBA-nya berarti juga sama ini. Nah, berarti P-nya kembali arahnya. Harusnya ke berlawanan arah jarum jam. Itu dapatnya dari mana? Nah, itu rumus ini dapatnya dari sini gitu. Nah, terus tinggal kita tinjau aja. Kan karena kita ada 3 degree of freedom-nya, jadinya kita perlu 3 persamaan dari join-nya sama dari persamaan kesetimbangan, bisa momen, bisa geser. Nanti kita dapetin 3 persamaan, terus kita tinggal masukin aja dan dapat hasilnya. Begitu aja sih sebenarnya. Sama ini sih mungkin. Jadi mungkin ada beberapa soal yang bakal ya, misal di sini aja. Jadi kadang-kadang soalnya itu kayak gini gitu. Kayak gini. Nah, kayaknya itu cuma gini gitu. Nah, ini kayak ini tuh nggak nimbulin fem ya kalau misalnya maksudku nggak bisa langsung menggunakan metode slope deflection. Jadi ini harus nanti ada caranya gitu. Ini bakal itu beda metode deh. Ini bisa. Bisa ini berarti nanti langsung pakai chord-nya aja berapa nih. Deltanya berapa gitu. Oke. Udah sih, gitu aja sih. Ada yang ditanyain nggak?
Oh iya, sama ini lagi. Kalau misalnya strukturnya itu benar-benar simetri, itu kalian bisa potong di garis simetrinya ya. Jadi kalau misalnya bisa kayak gini gitu. Strukturnya simetri, bebannya simetri juga. Kalian sebenarnya bisa tinjau gini sih. Bisa tinjau gini. Bisa tinjau gini aja. Nanti momen nanti momen di titik ini tuh bakal penjumlahan dari kiri kanannya. Tapi harus ngikutin juga, kan kita motongnya di sini. Berarti di sini bakal ada theta, ada lanjutan juga. Ya, itu sih. Kalau mau tinjau keseluruhan juga bisa, bebas. Oke, ada pertanyaan nggak? Kamu nanya, Kak. Ya, gimana? Kedengeran kan, Kak, ya? Iya, kedengeran kok. Mau nanya, Kak, aku, tapi sedikit ke belakang nggak apa-apa, Kak, yang slope deflection. Iya. Aku masih bingung sih, Kak, nentuin arah-arahnya gitu loh, kayak apa di slope deflection tuh ada kayak misalnya ninjau dari kanan jadi arahnya kebalik atau gimana gitu, Kak, ada nggak, Kak? Atau kayak ya ikutin yang udah ada di tabel aja gitu? Oh ya, kan kalau di PT ibunya itu arah jarum jam itu positif kan ya. Jadinya lihat aja di tabelnya. Misal nih, yang paling gampang kan ini kan ya. Ini terus ada beban rata gitu. Kan dia momennya kayak gini. Nah, berarti si ujung kiri ini momennya frame-nya itu negatif itu. Karena kita masukinnya frame-nya negatif karena dia berlawanan jarum jam. Berarti ini 1/12 IL kuadrat gitu. Kalau yang kanan berarti kanan gitu. 1/12 IL kuadrat. Buat kita masukin di persamaannya. Nah, terus kalau nanti dapetin MA, MB, MC-nya, kalau misalnya M-nya positif, berarti dia searah jarum jam. Kalau BPTI punya kan. Kalau negatif, itu berlawanan jarum jam. Nah, tapi ini tuh arah, tanda kutip arah statikanya ya, bukan arah diagram momennya. Kalau diagram momennya plus negatifnya itu dari mana lentutannya gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini, itu kan dia negatif. Tapi kalau diaplikasiin ke BIM-nya, itu dia bakal, bentar, ini tetap negatif ya. Ini bakal bentuknya ke atas itu, bakal bentuk crown gitu. Crown. Nah, tapi kalau misalnya gini, ini kan salah jarum jam. Hasilnya pasti positif nanti di slope reflection-nya. Tapi kalau diaplikasiin ke BIM-nya, itu bakal ngebuat refleksinya cemberut gini. Berarti ini waktu digambar di diagram momennya bakal dua-duanya negatif. Misal kayak gini. Ya, dua-duanya negatif. Nggak tahu gimana lah. Mungkin gini gitu. Ini negatif. Itu diagram momennya. Udah menjawab belum? Tapi kalau aku misalnya lihat yang di tabel tuh kan, kalau Kak Felix tadi di atas kan jadi min 12 KL ya. Iya, Kalau yang ini kan 1/12. min 1/12 KL. Kalau yang di tabel kan cuman 1/12 KL doang, Kak. Nah, itu
taunya bakal minus tuh karena memang lihat dari si clockwise atau counter clockwise-nya aja gitu. Jadi nggak bisa langsung pakai tabel dong sebenarnya. Tabelnya itu positif negatifnya biasanya ada acuannya sih. Soalnya kalau yang kasus tadi yang paling simpel Felix gambar itu di tabel sih plus, dua-duanya plus sih. FM-nya kan ini kan kayak, atau aku salah ngertiin tabelnya. Aduh, sorry banget. Tadi gimana jadinya? Kalau yang di tabel dulunya plus sih Kak, kiri kanan. Emang iya? Coba deh share screen coba. Bisa nggak share Coba. screen? Bentar Kak, aku di HP aku ganti device dulu. Yang ini kan kasusnya kan. Oh, iya itu tin arahnya ya. Jadi kalau eh, positif, kalau salah jarum jam positif berarti ngikutin aja arah positif negatifnya. Itu cuma nominalnya aja sepertinya. Soalnya kalau di tabel yang lain kalian lihat gitu bakal ada plus minus gitu. Iya sih Kak. Iya, jadi ngikutin arahnya aja. Jadi kalau misalnya mau, berarti tergantung kita dong berarti ya, mau ninjaunya arah kemana gitu. Iya, kalau nggak gitu sesuai kayak ibunya aja. Kayak ibunya kalau nggak salah clockwise ya positifnya ya. Aku lupa juga. Jadi pokoknya apapun yang apa ya, apapun yang clockwise kita plusin aja gitu ya mungkin ya. Iya, ini kan kayak contoh di Hebrew-nya sendiri nih. Ada frame BC sama CP. Dia beban merata kan ya. Si BC-nya dia negatif, si CB-nya dia positif. Soalnya si CB-nya dia clockwise kan. Si BC-nya counterclockwise. Tapi kalau misalnya ada soal nih kayak, berarti kalau misalnya biasanya kan kalau dari soal tuh bisa kayak kita korelasiin ke tabel gini kan, kayak misalnya ini ada batang kayak yang kayak gini misalnya gambarnya gitu kan. Kita bisa korelasiin sama soal kan. Nah, kita ngambil arahnya tuh mending ngikutin tabelnya tapi kita kasih minus, atau mending kita ambil clockwise aja tapi tandanya plus misalnya gitu. Gimana tadi? Well, Coba. kalau misalnya ada soal kayak gini nih kayak yang ini misalnya ya, yang ini. Ah, Terus eh eh, nanti kita ambilnya tuh langsung dari tabel aja gitu, kayak ya udah kita ngikutin aja pokoknya di titik A tuh pasti counter, di B itu pasti clockwise gitu misalnya. kalau itunya sih iya ya. Jadi ikutin arah tabel aja gitu ya. Nanti paling tinggal dikasih minusnya di FM-nya mungkin gitu ya. Ya benar. Oh, oke oke. Oke, Kak. Thank you, Kak. Iya. Oke. Jadi ini sih, ini kan tadi contoh yang aku kasih. Bentar. Yang ini, coba deh.
Nah, ini kan dia ada beban merata kan ya. Ini kan contoh dari Hibbeler juga. Jadi dia frame BC dan ini gua hapus. Ini kan dia frame-nya frame BC gitu. Frame BC-nya dia minus, soalnya kan dia berlawanan jarum jam. Yang CB-nya dia positif, soalnya dia clockwise gitu. Nanti dia masukinnya sih minus sama positif. Gitu. Oke Kak, I see. Thank you Kak. Oke. Ada pertanyaan lain? Ini sini deh. Ini tegak lurus. Ya, coba-coba sendiri. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Oh ya, si imamnya lagi berhalangan hadir karena ada asistensi sendiri dia. Aku hitung sampai 5 kali ya supaya kalau misalnya nggak ada pertanyaan, aku akhiri aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Karena nggak ada pertanyaan lagi, asistensinya aku akhiri sampai sini dulu ya. Terima kasih.